Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Asman Setiawan Jumain, dosen tetap pada program studi sarjana terapan terapi gigi Politeknik Bina Husada Kendari. Video ini merupakan dokumentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2006, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah penyakit gigi dan mulut yang saya ampu, yaitu mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS untuk mahasiswa semester 2. Mata kuliah penyakit gigi dan mulut bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam berbagai penyakit yang terjadi pada rongga mulut, khususnya jaringan keras dan jaringan lunak, sehingga mampu melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penata laksanaan dasar sesuai dengan kewenangan terapi gigi. Materi pembelajaran atau topik pada mata kuliah ini yakni manajemen rasa nyeri 2 pertemuan, diagnosis penyakit dan kelainan penyakit pada rongga mulut, khususnya jaringan keras dan jaringan lunak 2 pertemuan, identifikasi penyakit dan kelainan pada rongga mulut 2 pertemuan, penunjang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 2 pertemuan, penyakit sistemik yang bermanifestasi dalam rongga mulut 2 pertemuan, rekam medik kedokteran gigi 2 pertemuan, dan yang terakhir teknik pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 2 pertemuan. Dengan CPMK mampu melaksanakan implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat oral health therapy sesuai kewenangannya. Mampu menguasai konsep teoritis dan teknik identifikasi penyakit gigi dan mulut. Dilanjutkan dengan sub CPMK, mahasiswa mampu melakukan manajemen rasa nyeri, mahasiswa mampu menguraikan diagnosis penyakit dan kelainan jaringan keras dan jaringan lunak. Mahasiswa mampu mengidentifikasi penyakit dan kelainan pada rongga mulut. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan penunjang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Mahasiswa mampu menjelaskan penyakit sistemik yang bermanifestasi dalam rongga mulut. Mahasiswa mampu membuat rekam medik kedokteran gigi. Yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan teknik pemeriksaan gigi dan mulut. Sistem pembelajaran atau metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini yaitu sistem DIA. Delivery menggunakan metode blended learning, kombinasi antara pertemuan tatap muka langsung di kelas dan pembelajaran online menggunakan website resmi polbinhus.ac.id untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengakses materi perkuliahan, mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS, serta mengunggah tugas secara mandiri. Selanjutnya, interaction atau interaksi pembelajaran, mendorong partisipasi aktif mahasiswa melalui sesi tanya jawab serta pembahasan studi kasus yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Selanjutnya, asesmen, sistem penilaian. Penilaian dilakukan secara objektif dan transparan dengan bobot sebagai berikut. Kehadiran 10%, keaktifan dan partisipasi 10%, UTS 30%, penugasan atau kuis 20%. Selanjutnya yang terakhir itu ujian akhir semester 30%, fokus pada pemahaman konsep dan kemampuan aplikasi materi. Untuk mendukung proses penyampaian materi, saya menggunakan berbagai media belajar yang relevan dan terstruktur, yakni kontrak perkuliahan sebagai panduan, kesepakatan belajar, serta rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun secara sistematis. Materi disajikan menggunakan slide persentase dalam format PowerPoint yang menarik dan mudah dipahami. Bahan ajar didukung oleh sumber belajar yang kredibel meliputi buku teks yang menjadi acuan utama mata kuliah,
buku elektronik yang relevan dan terkini sebagai pelengkap referensi mahasiswa dalam mendalami penyakit gigi dan selanjutnya saya akan menayangkan cuplikan proses pembelajaran saya di kelas bersama mahasiswa menguraikan teknik pemeriksaan gigi dan mulut. Di sesi ini mahasiswa belajar mengenai teknik pemeriksaan gigi mulai dari inspeksi, sondasi, termis, perkusi, uji tekanan, palpasi, skala mobilitas, dan foto ronsen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini semangat? Semangat. Oke, semangat ya. Oke, hari ini kita lanjutkan materi kemarin. Ya, apa materi kemarin? Pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan subjektif apa kemarin? Diagnosa ya? Nah, diagnosa itu ada 5 tahap. Siapa yang bisa menjelaskan ke saya? Oke, silahkan. Boleh. Baik, jadi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada early diagnosis, Ya. yang kedua ada clinical diagnosis, Oke. yang ketiga ada ronsenologis diagnosis, Oke. yang keempat differential diagnosis, dan yang terakhir itu ada final diagnosis. Oke. Oke, betul. Oke, jadi diagnosa itu selalu berhubungan dengan namanya anamnesa. Oke, anamnesa yang kita pelajari kemarin, pertemuan sebelumnya itu sama dengan proses tanya jawab atau wawancara yang kita lakukan sebelum pemeriksaan. Di situ kita bisa ketahui bahwa pasien apa keluhannya. Mulai dari apa? Mulai dari berapa lama dia sakitnya, apakah sakitnya setelah makan, apakah sakitnya pada saat tidur, itu bisa kita semua dapatkan dari proses anamnesa. Sesi selanjutnya yaitu materi pemeriksaan objektif. Nah, di pemeriksaan objektif ini nantinya kita akan mempelajari 2. Ada pemeriksaan intraoral, ada pemeriksaan ekstraoral. Nah, sebelum kita masuk, saya mau absensi dulu satu-satu. Jadi kita fokus dulu ke pemeriksaan ekstraoral. Biasa kita sebut palpasi. Jadi di palpasi itu kita biasanya mengecek keadaan di luar mulutnya. Di luar mulut karena namanya ekstraoral. Ya kan? Di luar mulut. Jadi kita mau lihat sebagaimana simetris muka dari pasien tersebut. Paham? Jadi kalau dia simetris berarti oke, masih aman. Tidak ada namanya pembengkakan. Ya, bisa jadi kalau tidak simetris ada pembengkakan di kanan atau di kiri. Maupun keduanya. Nah, itu untuk mengetahui. Selanjutnya, untuk mengetahui ada tidak peradangan di bagian wajahnya atau bagian mulutnya dengan meraba di bagian mulutnya. Kalau terdapat benjolan berarti ada pembengkakan. Kalau panas ada pembengkakan. Ciri-cirinya panas kalau bengkak ya. Itu. Ya, jadi sudah tahu ya pemeriksaan ekstraoral. Sekarang kita mulai dari inspeksi. Nah, di inspeksi ini kita baru mau melihat keadaan atau kelainan pada rongga mulut pasien. Dengan syarat alat itu yang pertama ada kaca mulut
atau mirror, ya. Kedua apa? Adanya sinar yang cukup memadai, karena kalau tidak ada sinar atau lampu yang ada di dental unit, sudah pernah diajar toh? Itu syaratnya harus ada operating lamp. Selanjutnya, posisi yang tepat. Jadi, ketika kita mau periksa pasien, itu sebaiknya harus di dental unit. Karena dental unit adalah wadah yang paling tepat untuk memeriksa pasien. Inspeksi. Apa tadi inspeksi? Untuk melihat kelainan pada rongga mulut. Nah, di inspeksi ini kita bisa melihat yang namanya kelainan. Contohnya yang pertama, warna gigi. Warna gigi toh? Sekarang warna gusi. Nah, dan kelainan lainnya. Nah, ini yang satu ya. Kedua, ada apa? Sondasi atau sondase. Boleh, ini perbedaan bahasanya. Nah, kalau di sondasi itu pengertiannya, next ya ini. Oke, ini sudah lengkap semua di atas. Jadi sondasi itu untuk mengecek ada atau tidak apa? Karies. Bagaimana kedalaman karies? Bisa dilihat dari atas toh? Kedalaman karies. Bagaimana respon dari karies tersebut? Ya, oke, jadi kita bahas satu-satu. Sondasi atau sondase itu untuk mengetahui karies. Dengan cara apa? Sondasi dari bahasa sonde. Ya kan? Atau sonde half moon. Atau sonde lurus boleh. Tapi kita biasanya pakai sonde half moon. Nah, itu kita goreskan ke bagian yang kita curigai. Gigi yang kita curigai, toh. Nah, itu kita goreskan. Kalau dia nyangkut, berarti ada kecurigaan, ada karies. Oke? Jadi kita metakan yang namanya karies itu ada 3 kedalaman. Selanjutnya kedalaman karies ya. Kedalaman karies. Yang pertama ada karies superficialis. Ada media dan profunda. Di gambar kita bisa lihat ya. Jadi untuk karies superficialis dia itu masih di bagian perbatasan antara email dan dentin. Ya, masih di perbatasan. Biasanya disebut dentino enamel junction. Ya, itu. Selanjutnya karies media. Karies media itu sudah mencapai dentin. Sudah sampai 1/2 dari dentin. Ya. Jadi dilihat dari gambar itu sudah mencapai yang namanya dentin, tapi masih 1/2-nya. Jadi belum terlalu dalam, setengahnya. Ya. Nanti ketika dia sudah melewati 1/2 dentin, berarti dia sudah masuk kategori profunda, ya. Jadi hampir mengenai pulpa dan sudah tembus ke ruang pulpa. Nah, ini dia penjelasan dari sondase atau sondasi. Jadi kalau sudah mencapai karies profunda, artinya dia bisa jadi belum perforasi. Perforasi itu artinya sudah jebol kamar pulpanya. Ya kan? Jadi itu seperti gambar di atas. Kalau perforasi berarti kamar dari rongga pulpanya itu sudah jebol. Ya.
Jadi bisa diindikasi ke arah pulpitis. Ya, tuh. Sekarang kita masuk ke tahapan termis atau uji suhu. Nah, di sini saya mau membedakan menjadi dua. Kan suhu ada dua, dingin dan panas toh. Nah, ada dingin dan panas. Nah, ini dua tahapan yang berbeda. Jadi, kalau kita mau uji dingin, itu tahapannya yang pertama, kita harus membersihkan dulu kavitanya yang sudah kita curigai, ya, ataupun debris ataupun dari kalkulus tersebut yang ada di gigi yang kita curigai, ya. Tahapan awal itu kita pakai yang namanya cotton roll atau bukan cotton pellet, itu kita pakai yang namanya CE, chlor ether. Jadi kita semprot ke cotton pellet, setelah itu kita oles ke bagian kavita atau lubang dari gigi tersebut. Nah, jika pasien merasa sakit atau ngilu, berarti itu bisa mengindikasi bahwa ada yang namanya karies yang mencapai email, ya, karies mencapai email, karies yang mencapai dentin, ataupun karies yang mencapai pulpa, atau bisa disebut iritasi pulpa, hiperemi pulpa, dan pulpitis. Kita singkat saja ya, IP, HP, dan pulpitis. Nah, itu indikasi kalau dia pemeriksaan dingin. Oke, paham? Nah, bergeser ke pemeriksaan panas, itu kita gunakan yang namanya chip blower atau burniser yang kita hangatkan atau panaskan. Ya. Nah, caranya itu kita tempelkan di gigi yang kita curigai. Ya, yang kita curigai. Nah, ketika dia pasiennya itu ada ngilu atau sakit, itu bisa kita indikasi ada pulpitis, ada abses, dan ada nekrosis. Nah, jadi ada dua perbedaan. Jadi di uji suhu ini atau termis itu ada dua yang harus kalian laksanakan. Harus betul-betul diterapkan. Oke, selanjutnya setelah kita pelajari yang namanya uji termis. Ya, uji termis tadi apa? Uji suhu. Nah, sekarang kita ke pemeriksaan selanjutnya yaitu uji perkusi atau ketukan. Mengetuk dari bahasa ketuk. Ya. Nah, jadi uji perkusi itu giginya kita ketuk ya bahasanya. Nah, ini supaya kita bisa mengetahui ada tidak peradangan di daerah jaringan ikatnya. Nah, jaringan ikat itu ada pada jaringan periodontal. Ya, jaringan ikatnya. Contohnya apa? Yang pertama ada periodontal, toh yang saya sebut tadi. Yang kedua ada tulang alveolar. Sementum masuk enggak? Masuk. Gingiva masuk enggak? Masuk. Jadi itu semua adalah jaringan periodontal. Oke, jadi tugas dari perkusi ini untuk mengetahui ada tidak peradangan di daerah sini yang saya arsir ya. Oke. Nah, setelah kita tahu, kita kan ketuk tuh. Ketuk, kalau pasien merasa nyeri atau ngilu, berarti ada indikasi bahwa dia terkena penyakit periodontitis. Ya.
kira-kira pakai alat apa ya kita menggunakan mengetuk gigi yang kita indikasi yang bermasalah. Nah, jawabannya itu adalah gagang dari alat-alat yang kita gunakan. Misalnya kaca mulut, sonde, iya itu kan ada gagangnya. Itu bisa kita balik dan kita ketuk. Ya, oke. Selanjutnya, kalau mengetuk itu harus konsisten ketukannya. Maksudnya apa? Harus merata ketukannya. Jangan ada yang keras mungkin di bagian oklusalnya, di bagian bukalnya mungkin agak lembut. Jadi harus konsisten ketukannya. Jadi ketukannya tuh harus betul-betul sama rata supaya tidak mengganggu hasil akhirnya nanti. Oke, setelah kita pelajari yang namanya perkusi, kita ke uji tekanan. Nah, uji tekanan ini biasanya hampir sama dengan perkusi karena tujuan akhirnya memang dia betul-betul mau mencari jaringan-jaringan periodontal yang bermasalah. Jadi hampir sama, ya. Jadi caranya itu pasien kita suruh gigit gagang dari instrumen atau alatnya. Ya, gagangnya sama tadi yang kita ketuk sama yang disuruh gigit. Tapi bedanya dengan ini kita lapisi dengan kasa. Ya. Kita lapisi dengan kasa yang agak tebal atau karet, tapi paling sering itu di klinik pakai kasa. Ya. Kita lanjut ke uji tes mobilitas. Nah, ini derajat kegoyangan gigi. Ya, biasanya gigi kita kan lihat biasanya gigi itu goyang saja, enggak ada ukurannya. Ya toh? Jadi kalau dia skala 1 itu artinya dia terasa goyang oleh pasien ya, bukan kita yang terasa goyang, tapi visualnya kita tidak lihat goyang, tidak terlihat. Ini saya tandai dengan plus minus ya. Jadi kalau terasa berarti plus. Kalau kita tidak lihat dia goyang berarti tidak. Jadi itu namanya skala 1. Derajat goyang. Jadi tidak terlalu goyang dia istilahnya toh. Kalau skala 2 itu sudah terlihat dua-dua. Goyangnya terlihat oleh operator, nanti kita toh jadi operator, sama pasien juga rasa, kita juga rasa. Toh, jadi itu skala 2. Dalam artian dia belum terlalu goyang. Skala 3. Nah, skala 3 ini kita sudah bisa gerakkan ke bagian labial dan lingual. Ya, kalau gigi rahang bawah. Kalau rahang atas labial, palatal. Itu perbedaannya kalau gigi atas sama gigi bawah. Kalau gigi belakang bukal dan lingual rahang bawah. Kalau di atas bukal dan palatal. Itu bedanya ya. Jadi ini sudah kita bisa gerakan secara horizontal. Jadi sudah kita bisa goyangkan depan dan belakang. Ya, itu skala 3. Selanjutnya skala 4 itu sudah bisa kita angkat sedikit giginya. Jadi sudah mau terlepas. Ya, jadi gerakannya itu sudah horizontal dan vertikal. Jadi itu tinggal dicabut sebenarnya. Tapi kan kalau kita lihat dulu kasusnya boleh tidak, masih bisa tidak dipertahankan. Oke? Itu tadi ya untuk skala mobilitas. Selanjutnya kita berpindah ke ronsentogenesis atau foto ronsen. Nah, tujuan dari foto ronsen itu ketika kita belum bisa atau masih belum belum terlalu tepat dalam pemeriksaan yang sebelumnya tadi, mulai dari inspeksi sampai terakhir toh. Jadi
Ini pelengkapnya. Jadi ketika kita sudah deadlock atau belum mendapatkan diagnosa pasti, nah ini solusinya. Kita lihat menggunakan foto ronsen. Karena foto ronsen itu bisa melihat ke dalam gusi kita, ya kita kan nggak bisa lihat, harus dibuka dulu. Nah, karena sekarang ada teknologi yang namanya foto ronsen, kita cuman foto sudah kita bisa indikasi bahwa ini ada kelainan di sini, ya. Jadi biasanya itu untuk melihat keadaan di mana benih gigi itu belum tumbuh ataukah sudah tumbuh, resorpsikah di bagian akarnya, dan juga bagian-bagian dari tulangnya, apakah ada masalah, itu ya. Saya mau perlihatkan atau membacakan yang namanya contoh kasus dari apa yang kita pelajari tadi. Di sini ada pasien laki-laki usia 22 tahun datang dengan keluhan gigi belakang kanan sakit. Ini disimak ya. Saat mengunyah. Sejak 3 hari terakhir, nyeri terasa makin jelas saat minum, dingin. Ya toh, dingin dan kadang berdenyut pada malam hari. Nah, pada pemeriksaan luar atau ekstraoralnya, wajah pasien tampak sakit. Sedikit bengkak di sisi kanan bawah. Pada palpasi daerah submandibula kanan pasien mengeluh nyeri ringan, tidak tampak asimetri. Wajah yang berat tetapi terdapat kesan pembengkakan total di area mandibula kanan. Nah, pada pemeriksaan intraoral itu tampak gigi molar bawah kanan karies yang besar. Jadi kariesnya sudah besar. Ya. Pada permukaan oklusal. Gigi tersebut juga nyeri pada saat perkusi. Dan pasien merasa ngilu saat diuji dengan rangsang dingin. Gingiva sekitar gigi terdapat sedikit kemerahan. Terus, tetapi tidak ada ulcerasi atau luka, ya. Nah, itu tadi kasusnya. Itu pemeriksaan apa masuknya? Inspeksi masuk dan sondasi. Mungkin itu saja penyampaian materi dari Bapak di sesi ke-6 hari ini, ya. Jadi yang kita pelajari hari ini itu adalah nanti yang kita dapatkan di klinik. Semua kita dapatkan di klinik, ya. Terima kasih teman-teman yang hadir pada hari ini. Semoga hari ini menjadi berkah untuk kalian semua dan juga bermanfaat bagi kalian semua untuk kedepannya. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak terkait yaitu Kemendikbudristek melalui LLDikti Wilayah 9 dan tim sertifikasi dosen 2026. Pimpinan Politeknik Bina Husada Kendari, kolega dosen dan mahasiswa yang berkontribusi pada kegiatan ini.